Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. Bapak. Ya, ada gangguan ini ya, gangguan Zoom ya. Ya, Pak. Terus, Izin, Pak, foto ya. dulu pagi ini, Pak, Pak. Takutnya nanti mati lampu. Nggak ada sinyal kami, Pak. gimana? Sahur, Izin foto dulu. sahur ini Pak, sahur Oh jadwal iya, pemadaman baik. lampu. Oh iya Pak, kita Takut Pemadaman mati foto lampu lampu. dulu. nanti, Pak. Ini juga 40 menit Pak. Tadi apa akunnya tuh ternyata dipakai bersama ini tadi. Jadi tertolak yang kita. Oh ya nggak bisa kalau dipakai bersama. Iya, Oh, itulah. Tadi ngubungi Pak Eko, Pak, nggak ada ini tadi apa? ya Nggak ada. dibalas-balas. Maka yang 40 menit itu. Oke, ya. Jadi kita foto dulu bersama. Baik, ya, ya. Oke. Ada yang lain? Ya kok Berarti baru kita 8 ini. Ya, biar lain aja dulu ya. ya yang ada. Solah, Ya. Soalnya belum masuk. Pulpa izin ya. lupa izin datuknya ninggal. Ya, foto ya. Satu, dua, tiga. Oke, siap sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke, ya. Oke, sebelumnya maaf ini sama Pak Rodi CS. Oh iya Pak. Kemarin itu saya bilang geometri, nganangan saya tuh ganti Bu Hanifa. Karena jam itu tuh saya tuh lari-lari ke bandara. Niatnya ngejar pesawat jam 1. Ternyata jam 4:30 delaynya. Nah, saya ke Jogja ini posisinya. Sampai di Jogja hujan deras ya. Jadi sampai ke rumah sudah jam berapa? 10 malam. Nah itu. Tapi sudah saya ralat ke Bu Hanifah juga. Jadi yang ganti adalah matematika sekolahnya. Salah nih. Yes. Iya, karena zigzag apa eh, jadwalnya itu banyak. Malam kan juga dihubungin ada kuliah juga ternyata. Ya sudah. Iya, iya. Nah ini nanti juga jam 9 saya ada acara. Nanti sebelum jam 9 selesai. Oh, Nggak iya. apa-apa. Ini kemudian dari rombongan Cynthia kok baru sedikit. Ini semester 2, semester Semester satu. satu. Oke, ya ada. Ya, yang ada aja. Eh, UTS. Programnya itu kalau tidak salah, saya belum sempat komunikasi dengan BFI. Kualitatif ini kan nanti outputnya laporan ya. Betul. Artinya laporan laporan penelitian kualitatif. Sekarang sedang dalam proses kan itu. Nah, itu sebagai outputnya. Kemudian dari kakak tingkat itu kemarin laporan mungkin sudah dijelaskan. Untuk lagi. Eh, Laporannya dibuat artikel sehingga sudah punya tabungan untuk maju sidang. Maju sidang kan syaratnya artikel sudah ada, sudah nih. Jadi sudah aman dari situ. Dan untuk publikasi juga mata kuliah itu juga masuk. Nah, baik ke saya mulai dari mana ya? Karena ini kan juga perjalanan, emergency.
pokoknya ada. Nah, karena penelitian kualitatif Ya, akan saya mulai dari ini, akan saya mulai dari biasakan kuantitatif, kualitatif. Saya share dulu. Hmm. Sharing is not turned on. Oh, nggak bisa sharing. Dikasih dulu Pak Rodi ke saya hostnya apa supaya bisa share. Ini semester satu kok banyak nggak muncul. Ini hanya siapa? Cynthia, Dea ya. Sama Pak Prengki, Prof. Sama Velda juga. Yang belum masuk itu Duta sama Angelina, kalau nggak salah. Kok di si iya. Oh, yang ambil sedikit ya? Iya, Prof. Kalau semester satu kebanyakan ngambilnya di pengembangan. Oh, begitu. Makanya ingat saya semua. Oke. Oh, ya, ya, ya. Karena, oh ya, tidak semua ngambil. Sudah, cukup. Nah, sudah bisa sudah share. Pak. Ya, ya. Ya, jadi sambil mereview kembali. Maksud saya untuk review untuk saya juga. Bisa lama enggak? Lama tersimpan. Nah, penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Ini kita mereview dulu perbedaannya. Kadang-kadang apa yang kuantitatif ada kualitatif. Ya intinya kalau kuanti, oh mesti hubungan dengan angka. Kualitatif, oh berhubungan dengan kata-kataan itu secara umum. Nah, jadi kalau kuantitatif itu eh, desainnya itu lebih spesifik, jelas, rinci kan gitu. Sementara kalau desain kualitatif itu umum, bahkan bisa berubah dalam perjalanan. Di kuantitatif itu ditentukan secara mantap itu sejak awal. Ya. Nah, kalau kualitatif itu fleksibel. Kemudian di desainnya itu menjadi kuantitatif itu menjadi pegangan langkah demi langkah. Tapi kalau kualitatif itu berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Jadi dalam proses itu semua bisa bisa berkembang, bisa berubah di dalam kualitatif. Nah, karena kan itu tadi Udah makan. berupa kata-kata.
Sedangkan kalau kuantitatif ini jelas dari awal karena akan menentukan dari awal itu tidak mungkin sih meneliti secara keseluruhan dalam jumlah besar. Nah, dari ambil sedikit saja supaya menghemat eh, biaya tenaga. Tapi bagaimana mengambilnya, katakanlah sampel nah, representatif ya. Nah, sedangkan kalau di kualitatif tidak. Bahkan kualitatif itu sampel biayanya bisa banyak, tapi satu orang pun bisa jadi sebagai kualitatif. Ini dari sisi desain. Nah, saya dulu tugas tugas akhirnya di S3 itu kualitatif secara tidak disadari. Udah dilakukan penelitian, enak sampai ngambil data. Begitu mau mengolah data, lah kok bingung mau memulai dari mana. Beda kalau Buka pintu, dong, buka pintu kuantitat, dong. kuantitatif, udah datanya masukkan Excel, seret, ketemu langsung disimpulkan. Kalau kualitatif enggak. Oke, itu dari sisi desainnya. Kalau tujuan dari kuantitatif itu menunjukkan hubungan antar variabel. Jadi ada istilahnya ada variabel bebas, ada variabel terikat, ada variabel yang mempengaruhi gitu ya. Nah, sedangkan pada kualitatif itu bersifat hubungan interaktif. Nah, hubungan interaktif jadi yang mana itu eh, ya interaksi. Nah, pada kuantitatif itu sifatnya menguji teori. Jadi sudah jelas menguji teori. Tapi di dalam kualitatif menemukan teori. Ya. Kemudian di kuantitatif itu mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Di kualitatif itu menggambarkan realitas yang kompleks jadi di dalam tujuannya. Saya ingat dulu sepele, saya minta guru-guru itu guru-guru sekolah dasar. Saya minta apa sih? Semua sudah tahu pengertian balok. Nah, kemudian begitu saya minta penjelasan balok itu apa? Nah, balok itu apa? Bervariasi. Bervariasi jawabannya. Terus saya tanyakan, ada panjang, lebar, tinggi. Panjang, lebar, tinggi itu apa? Nah, salah satu yang menarik, panjang itu yang ada di depannya. Kemudian lebar itu ada di sampingnya. Kemudian tinggi yang ke atas. Nah, itu. Nah, terus saya minta, coba kalau sekarang baloknya didiamin, bergerak badannya ke samping ya. Nah, mulai goyah. Oh iya, kok yang di depannya lebar, di sampingnya panjang, tingginya sudah konsisten. Nah, s- itu kan dari itu saya wawancarain gitu. Terus
Tapi di awal-awal mulanya semua sepakat bahwa balok itu panjang di depan, di hadapannya, kemudian lebar di sampingnya. Tapi begitu badannya suruh bergerak menghadapi lebar, lah, lebar jadi panjang. Nah, jadi pertentangan. Terus berpikir sendiri, "Oh, kalau lebar tuh biasanya lebih pendek dari panjang." Itu kesepakatan nih, ininya muncul. Nah, setelah dari situ saya tarik kesimpulan karena dari beberapa itu mengatakan bahwa kalau itu eh, guru mengatakan bahwa panjang itu ya apa rusuk ya, rusuk sisi yang ada di depan, kemudian kalau lebar itu rusuk yang ada di samping dan tinggi badan. Nah, sebenarnya itu kan di dalam bangun, bangun itu kan sifatnya adalah apa istilahnya tuh? Tidak berubah, dimanapun tidak berubah. Demikian juga ukurannya. Dijungkir balik ya tetap itu kan gitu. Yang tinggi tinggi, yang panjang panjang, yang lebar lebar. Yang istilahnya apa benda kekal ya, kekal. Pokoknya tidak berubah oleh kondisi. Itu bangun. Nah, bagaimana supaya itu menjadi kekal memberikan pemahaman tentang balok. Kan kalau tinggi di segitiga, oh dari tinggi itu dari jarak dari titik puncak ke tegak, tegak lurus ke sisi di hadapannya. Nah, kalau balok itu sebenarnya kan dialasi di atas, diawali dengan persegi panjang. Persegi panjang nggak masalah, panjang kali lebar. Yang biasa panjang, supaya memudahkan panjang itu lebih panjang dari lebarnya. Oke. Nah, persoalannya kalau balok itu persegi yang punya tinggi kan itu. Karena, oh persegi panjang yang punya tinggi jadilah balok. Nah, artinya menggali informasi seperti itu. Karena sudah berjalan kan sambil nanti silakan aja ditanyakan. Kan kualitatif. Jadi sangat mungkin bervariasi. Nah, teknik pengumpulan data kalau kuantitatif ada kuesioner, nah, selain juga observasi, wawancara, terstruktur. Kalau kualitatif itu partisipan observation. Jadi bisa dimanfaatkan tuh menyelinap menjadi peserta sebenarnya mengamati. Itu terjadi misalnya di dalam kelas ya, di dalam masyarakat. Di kelas juga bisa dilakukan. Hanya sebagai peserta dan juga sebagai pengamat supaya bisa merasakan. Maka penelitian kualitatif yang itu bisa lama sekali ya kalau ada satu misalnya meneliti satu daerah sehingga si peneliti itu berbulan-bulan tinggal di daerah itu karena memang mendapatkan data yang diharapkan itu belum dapat karena instrumen peneliti sebenarnya kan kalau di kualitatif ya orang itu sendiri subjek itu sendiri itu di pengamatannya kemudian in-depth interview nanti interview yang mendalam kalau
tadi saya interview yang mendalam itu menanyakan kalau oh, secara umum pengertiannya seperti itu. Kemudian eh, karena saya ingin lebih mendapatkan pemahaman lebih mendalam, ya itu ada kotak balok, kemudian disuruh ngelilingi, ya, nyebutkan sekarang kalau dari samping, belum sekarang dari atas besarannya. Nah, kemudian dokumentasi, ya dokumentasi sekarang sangat terbantu ya, jadi lebih ke video, gambar itu. Kemudian ini dengan teknik triangulasi, ini triangulasi sebenarnya. Triangulasi itu melihat satu objek tapi tidak percaya dengan satu instrumen. Contohnya misalnya itu apa ya? Triangulasi. Merokok itu aja. Saya ambil contoh yang merokok. Isi angket. Apakah Anda merokok? Jawabnya tidak. Tidak, tidak. Misalnya di kelas lah. Terus setelah itu di jawabannya tidak. Tapi sudah ada yang curigai sebenarnya merokok. Ada di wawancara. Kamu merokok? Oh, jawabnya tidak, misalnya, karena kan tidak kelihatan, tidak kelihatan di wawancara. Tapi sudah punya juga, sudah angket, sudah wawancara, apalagi observasi, observasi. Artinya dari ini, oh, observasi di sini tidak hanya melihat, ya, artinya kan dari baunya, oh, nggak merokok. Karena sama-sama perokok biasanya susah me- mendeteksi perokok. Tapi bagi orang yang tidak merokok, begitu ketemu merokok, mungkin merokoknya sudah pagi tadi atau kapan itu. Nah, terasa bau rokoknya. Nah, artinya dari situ, oh sebenarnya eh, dia adalah merokok. Itu kasus triangulasi. Jadi eh, untuk melihat satu objek itu diperlukan banyak banyak cara. Ya. Kemudian instrumen. Eh, Instrumen penelitian ada tes, angket, wawancara, terstruktur ini untuk kuantitatif. Terus kemudian instrumennya yang dipakai harus distandarisasi. Apalagi kalau buatan sendiri, buatan peneliti itu harus divalidasi. Kalau instrumen untuk kualitatif, itu peneliti sebagai instrumen, jadi fleksibel. Nah, konsekuensinya berarti kan teorinya kuat kan. Nah, di sini instrumennya bisa buku catatan, bisa tape recorder, bisa kamera, dan handycam. Itu instrumen penelitian. Oke. Data kuantitatif, ya, angka. Hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan instrumen. Kalau kualitatif, deskripsi kualitatif kata-kata aja yang ada. Kemudian dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, dan tindakan respon dokumen, dan lain-lain. Itu datanya. Sampel kalau kuantitatif itu besar. Nah, ini sudah mau habis ya. Iya, Pak. 10 Ya, menit lagi. nanti nanti tinggal masuk lagi gitu ya. Iya, Pak. Ya, sampelnya besar.
Kalau kualitatif sampelnya kecil. Ya, ekstrimnya satu pun bisa sebagai sampel kalau kualitatif. Contohnya, eh, apa contoh satu ya? Guru lah. Guru dalam mengajarkan, membuat rencana pembelajaran sampai pelaksanaan sampai ke refleksi evaluasi. Diteliti ya gitu. Ya, bisa. Cuma gurunya mau apa enggak, itu bisa dilakukan. Satu guru. Ya, bisa disimpulkan. Dan kalau kualitatif, representatif sama. Karena bakal mau digeneralisasi. Kalau kualitatif tidak. Nah, kuantitatif dapat mungkin random, artinya diambil random, diacak itu bisa diambil. Kalau di kualitatif purposif, artinya sesuai dengan yang diharapkan Snowball, itu tidak random. Kalau kuantitatif ditentukan sejak awal. Kalau di kualitatif berkembang selama proses. Selama proses. Misalnya kalau di Bengkulu itu akan memberi apa melihat adat apa tarian adat atau apa si adat itu. Eh, tanya ke masyarakat diambil 10 diwawancarai. Nggak puas. Nah, ternyata kemudian ketemu ketua adat misalnya. Nah, dia lebih banyak tahu. Jadi yang 10 tadi mengalahkan yang dikalahkan oleh satu orang karena lebih tahu. Misalnya seperti itu. Jadi sampelnya bisa berkembang. Nah, dalam menganalisis kalau kuantitatif setelah selesai datanya terkumpul, kemudian secara deduktif menggunakan statistik uji hipotesis. Kalau kualitatif, analisisnya terus-menerus dari awal langsung ditulis seperti membuat logbook gitu. Ditulis, jadi selalu ditulis. Dan sifatnya induktif, mencari pola, model, tema, teori. Karena tadi akan menemukan teori tadi. Kualitatif itu kalau pinter membuat kalimat ininya, kadang mengujinya itu juga susah mencari celah-celah. Kalau kualitatif itu, kalau kuantitatif salahnya jelas. Kemudian di kuantitatif hubungan dengan responden itu berjarak, bahkan tanpa kontak supaya objektif, kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden. Tapi pada kualitatif ini menjalin satu keakraban supaya mendapatkan data paham, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Kedudukan sama bahkan sebagai guru atau sebagai konsultan. Katakanlah kualitatif tentang analisis kesalahan siswa. Analisis kesalahan siswa. Biasanya anak yang mau berbuat salah itu memang kurang mampu. Biasanya kalau kurang mampu itu merasa tidak percaya diri. Nah, kalau itu diwawancarai ada jarak dengan siswa misalnya ini, nah, mungkin tidak keluar kata-kata itu diwawancarai. Tapi kalau dibangun dengan rasa akrab, maka
kesulitan-kesulitan yang dimunculkan akan apa? Bahkan mungkin faktor ininya tidak hanya dari materi, tapi mungkin dari faktor eh, kesehariannya. Katakanlah selain sekolah, dia harus bekerja secara fisik, ya capek. Terus sekolah itu yang hadir hanya fisiknya, sementara berpikir nggak bisa. Nah, itu kan bisa dilacak. Nah, itu dengan wawancara tadi. Kemudian usulan desain, jadi luas dan rinci di kualitatif, literatur itu berhubungan dengan masalah yang diteliti, prosedur spesifik, masalah dirumuskan secara spesifik, hipotesis dirumuskan dengan jelas, ditulis secara rinci dan kualitatif, eh, usulannya sikat, sifatnya sementara nanti bisa berubah. Literatur juga bersifat sementara, bisa diubah juga. Prosedur umum, kemudian masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah pendahuluan. Fokus penelitian ditentukan setelah memperoleh data awal dari lapangan. Nah, kapan peneliti dianggap selesai? Ya, kegiatan yang direncanakan selesai di kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif, ya setelah data dianggap cukup. Nah, sejauh mana dianggap cukup, subjektif juga. Kemudian kepercayaan terhadap hasil penelitian kuantitatif itu pengujian validitas, reliabilitas instrumen itu jelas. Tapi kalau di kualitatif itu istilahnya dengan pengujian kredibilitas, dependibilitas dan proses hasil penelitian. Jadi kredibel itu dikatakan validnya. Jadi kredibel itu dimintakan dari pendapat orang lain juga, bukan hanya sendiri. Itu perbedaan ini ya. Jadi ini mungkin kemarin sudah, nah ini menekankan aja. Oke. Analisa data itu menurut Mulung itu adalah apa yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan, menilai, memilah dapat di sekolah, sintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dengan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Ini sudah ada alat bantu sebenarnya untuk analisis data kualitatif itu. Saya nggak bisa menggunakannya. Kalau nggak salah MVivo. MVivo itu membagi atribut itu. Eh, Kalau nggak salah juga aplikasi itu berbayar. Sementara menurut Seidel, analisis kualitatif itu prosesnya mencatat. Tiga, Prof. Mikir. Terakhir sama Bu Evi itu sudah buat proposal, Pak. Nah, sudah buat proposal, Dan instrumen. baik. Berarti tinggal
ke lapangan. Iya, Pak. Iya. Nah, nanti sambil ini kan apa ya? eh, Langsung ada masalah apa sebelum ke lapangan didiskusikan Bang, biar penuh kena itu. di kuliah ini. Kenapa Bu? Supaya ini kan dari apa judulnya, apa instrumen ininya. Jadi semua sudah siap dengan proposalnya, siap ke lapangannya. Apa rata-rata? Apa analisis kesalahan? Yang paling mudah itu kan analisis kesalahan kalau tatip itu kan. Setiap hari kan ketemu ketemu siswa atau Kalau saya etnomatematika, Pak. apa bisa? Etnomatematika. Etnomatematika. Oke. Nah, Ada yang pemecahan masalah ya. ya baik etnomatematika. Apanya kemarin? Oh, seminar. Seminar kakak tingkat Anda nggak perlu saya sebutkan, tapi kasusnya ini misalnya etnomatematika memberikan contoh kue berbentuk segitiga. Nah, kuenya itu apa ya namanya kuenya? Nah, ini kok kuenya bentuk segitiga? Kuenya bentuk segitiga juga bukan, tapi bangun segitiga juga bukan. Yang saya lihat gambar, kalau segitiga itu kan sudutnya lancip, apa titik-titik sudutnya. Nah itu di titik-titik sudutnya itu lengkung, lengkung kan bukan segitiga. Nah, nggak ketemu titik sudutnya lengkung, lengkung walaupun kecil dibuat lengkung. Nah itu dari sisi bangun. Dari sisi kuenya itu segitiga nggak ada, susah tukang kuenya membuat pesanan kue segitiga. Nah, wong dia punya tebal kan. Nah, kalau tipis, nah gimana? Gimana? Segitiga kan bidang datar. Sampai saya konfirmasi tanyakan, ini kue apa sebenarnya? Kan nggak mungkin kalau segitiga itu bidang datar kok jadi kue. Nah, gimana? Kan jadi benda bangun ruang itu. Ya mungkin karena pertanyaan itu mendadak, nggak ketemu juga. Nah, jadi, padahal maksudnya kan bentuk kuenya itu adalah prisma jadinya. Alasnya segitiga. Nah, sehingga disebut prisma segitiga kalau secara matematiknya. Nah, tadi cerita dari kue, dari dari, nah itu ya, artinya satu kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Kemudian kalau pemetaan masalah, banyak yang melakukan penelitian pemetaan masalah. Eh, Terkenal dengan Polya, tapi saya itu sanksi bahwa kurikulum bukan kebiasaan di sekolah itu. Ya ada soal cuma ditulis diketahui ditanya. Udah jadi ya selesai itu kan. Dari zaman dulu sampai sekarang kira-kira begitu.
Tapi tidak diajarkan bagaimana memecahkan masalah, bagaimana memahami, bagaimana melihat kembali. Nah, menarik itu untuk dijadikan penelitian. Sehingga, oh ternyata model pemecahan masalah yang dilakukan anak-anak itu seperti ini misalnya kan. Itu. Nah, ini untuk gambaran penelitiannya. Supaya nanti apa ya data yang mau saya ambil kan. Oke, baik. Silakan. Selain Sola, ada lagi. Sudah ada tapi masih dalam dalam rancangan, nggak masalah. Oke, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, saya pamit dulu sampai ini. Ada acara jam 9, saya perlu waktu perjalanan sekitar 20 menit untuk menuju ke acara itu. Nah, selamat lanjut untuk ke lapangan. Katanya sudah siap Bu Solar dan yang lain juga. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Nanti ada kuliah Ya, Pak. siang. Ya, Ada, Pak. oh Ada, Pak. ya. Ada. Oke. Oke, pamit ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini nanti saya kirim di grup. Ya, Pak, di grup aja. Oke. Oke ya. Udah begitu nih, weh. Lah keluar bapaknya. Nggak selesai ya? Udah. Nah, Udah. Dah, itu izin le keluar kalau gitu. Bapak nih. Keluar kan? Sudah berarti. Nah, Woi, Belina. Nah, itu nah Kak Lina. Sukses mantap. Sudah. Belina. Dadah. Udah ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar nggak lo? Udah yo. Sudah, Aku sis. masuk Jadi, lagi. sis, jadi kita lanjutkan ini penelitian tadi. Caknya. Jadi progres tidak tampil Cak Ibu itu Ibu Epi progres Ya. tiap minggu.